Inilah kondisi minibus yang dikemudikan pasangan sejoli setelah mengalami kecelakaan. Sudah mobil ringsek, tapi kendaraan ini bukan ditolong warga. Sebaliknya malah jadi cemoohan. Usut punya usut, rupanya sejoli yang ada dalam mobil ini sebelum kecelakaan terjadi sempat berbuat asusila sambil menyetir. Sontak saja warga kesal dan merasa kecelakaan sebagai karma. Ketika postingan ini ramai di jagat maya hingga viral, warganet pun langsung menyoraki dengan komentar syukur. Walah, berabe ya. Ya, berbuat mesum dalam kondisi menyetir barangkali bagi pasangan ini penuh sensasi. Tapi sensasi itu akhirnya berbuntut tangis tak terperikan. Nah, kalau yang ini lebih parah nih. Emang parah sih. Lihat saja ekspresi pria atau diduga seorang suami yang mendadak murka karena ketahuan tengah bersama janda muda. Walah, digerebek nih. Gila, ini anak katanya nih. Ini Pak RT-nya nggak ada, Bu. Pak RT-nya warganya juga. Astagfirullahaladzim. Warga pakai warga. Bukannya meminta maaf pada anak istri, tapi malah nyolot. Beruntung warga sekitar tidak terpancing emosinya. Tapi dari tampangnya sih kayak jagoan apa ya? Kalau bener udah punya istri, insyaf ya bang. Ini kamu gimana ini warganya ini? Ini bukan suami istri. Ini bukan suami istri. Yang saya udah jelasin tadi. Ini bukan suami istri, tapi ini ada di kamar gini loh. Posisinya lihat loh. Lu mau jangan gitu. Saya rumah tangga sama dia. Saya punya anak dia. Suami saya. Sama Minang. Berarti saya nggak sama sekali ya. Kalau aku ngelihatnya miris banget ya, ngelihat si istrinya sampai nangis-nangis gitu kan, ngelihat kelakuan suaminya yang kayak gitu masih bisa nyalahin dia padahal dia yang salah. Udahlah, maksud aku gini, lu udah tahu kepergok, udah tahu sisi istri ini tuh udah tahu lu tuh selingkuh gitu kan, apalagi di situ yang ngegerebeknya bukan istri lu doang, ada keluarga juga kan, malu juga. Ya udah, yang penting minta maaf aja dulu gitu kan, biar nggak viral. Taunya dia malah marah-marah, terus ya terjadilah seperti itu ya. Buat kalian semua, sayangi ajalah pasangan kalian, sesulit apapun keadaan kalian berumah tangga. Aku pun belum berumah tangga, tapi kalau aku ngelihat ada kejadian perselingkuhan atau apa, miris aja sih liatnya. Fenomena serong dengan teman wanita lain memang nyaris menjadi penyakit atau wabah di tengah masyarakat. Institusi pernikahan yang sakral seolah mudah ditabrak. Kesetiaan seolah menjadi barang langka. Lantas bagaimana selebriti menilai fenomena ini? Saat kasus demi kasus asusila mewarnai jagat maya, di jagat selebriti, sembah sujud menyeru kebesaran ilahi tengah dilakoni pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lesti dan Bilar bahkan membawa serta putranya ke tanah para nabi. Di dataran suci dengan lalu lintas umat muslim sedunia ini, Lesti mendadak menangis di pelukan sang belahan hati. Lantas apa arti dari pelukan tangis Lesti? Ya, dalam kehusyukan ibadah di tanah suci, semua manusia tak peduli artis, pejabat, atau presiden sekalipun, tetaplah kecil di bawah keagungan ilahi. Barangkali Lesti pernah begitu sengit menyayat batin suaminya ketika sempat berusaha mengkerangkeng Bilar ke dalam jeruji besi ketika kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga melanda pasangan ini. Mungkinkah tangis itu pecah karena ujian masa lalu itu? Musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini
keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Sebelum sama suami, jadi di sana tuh aku berdoa mudah-mudahan aku bisa kembali lagi umroh, bisa kembali lagi beribadah, menginjakan kaki di rumahnya Allah bersama anak dan suamiku. Masya Allah, ternyata Allah baik banget mengabulkan doaku itu. Pada saat yang sama, dalam getar dawai lafaz-lafaz ilahi itulah, Lesti dan Bilar seperti mendapatkan titik pijak. Jika hidup bukanlah separuh milikku, pun bukan segalanya bisa direngkuh dalam kelimpahan segala materi. Dengan apa yang kita cita-citakan dari dulu ya, kita pengen keluarga kecil kita bareng sama El bisa bertiga umroh bareng di tanah. Pas bertepatan harapan dan doaku di momen ulang tahun anakku, pengen umroh bertiga dan ternyata Allah ijabah. Ya, di tanah para nabi itu pula kebersamaan terurai dan terukir indah. Ada tangis, tawa, dan bahagia. Ada dekap hangat sebuah keluarga kecil dan ukuran kasih sayang yang seolah kian kokoh. Seperti kebersamaan yang terus mereka urai berikut ini. Kami. Nama kami kan? Rakti, kesukaan aku. Ini, Kalau di India namanya chai. ini kalau di Medan namanya STMJ. Kalau di Indonesia. Situ lagi. Jika Lesti dan Bilar mampu merekatkan diri dalam bingkai spiritualitas di Tanah Suci, presenter Irfan Hakim yang sudah kenyang mengecap manisnya hidup berlimpah materi, diam-diam rupanya tengah merencanakan lebaran di Tanah Suci. Lantas benarkah Irfan akan memboyong keluarga saat Ramadan nanti hingga datangnya bulan Idul Fitri? Bukan H-1, jadi insya Allah kalau diberikan kelancaran, di hari terakhir bulan Ramadan, habis sahur kan saya ada kerja acara sahur juga, habis itu langsung rencananya ya jam 9 pagi pergi umroh bareng mertua, orang tua, kakak ipar, adik ipar dan sebagainya. Dan ada beberapa dari tim Hakim, alhamdulillah aku bawa ajak pergi, yaitu kurang lebih 7 orang. Jadi ya bahagialah, maksudnya gue juga lama nggak umroh. Kalau dulu tuh hampir setiap akhir tahun atau awal tahun tuh ada kesempatan umroh. Nah ini dari pandemi dan lain-lain belum pernah kesana lagi. Jadi pas kebetulan juga jadwal lagi padat. Nah agak kosong tuh biasanya ya libur Lebaran. Nah ya udah satu-satunya itu. Jadi mudah-mudahan secara jadwal bisa ikut Lebaran Idul Fitri di Tanah Suci di Masjidil Haram. Insya Allah akan diberikan kelancaran. Menyeru gema takbir di Tanah Suci memang akan menjadi momen spesial bagi Irfan. Apalagi ia dan keluarga akan merasa lebih intim sepenuh bulan beribadah. Lantas apa saja yang sudah dipersiapkan untuk hari Lebaran di Tanah Suci? Ya enggak, ada beberapa karyawan saya yang sudah kerja lama banget, ada yang sudah belasan tahun, ada yang udah kenal 30 tahun lebih juga. Jadi beberapa dibawa berbagai macam kriteria lah. Jadi pas pengumumannya juga
siapa yang dibawa, siapa yang diajak itu tuh mengharukan sekali Pak. Karena ada yang videoin, pas dilihat videonya ikut sedih juga. Alhamdulillah berdoa mudah-mudahan masih diberikan kesempatan, rezeki dan juga kemampuan untuk membawa orang-orang yang dicintai untuk ikut beribadah di Tanah Suci. Jadi ini salah satu doa gue juga dulu ketika haji dan umroh tuh selalu gue berdoa tuh, ya Allah berikan kesempatan orang-orang yang saya cintai menikmati, merasakan apa yang saya rasakan beribadah di sana. Jadi ya alhamdulillah ini kok keluarga besar tuh ya, alhamdulillah 5 tahun lalu juga saya berangkat 90 orang ya, 92 orang. Nah kalau sekarang tuh 39 atau 40 orang lah insya Allah gitu. Udah gak ada yang terbaik selain Ka'bah dan juga makam Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tuh tahun baruan di sana pernah, ulang tahun di sana pernah, kemudian segala momen Ramadan di sana juga pernah. Nah Idul Fitri yang belum pernah merasakan suasananya di sana. Jadi mudah-mudahan diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, insya Allah dilancarkan. Amin. Tak ada hal yang spesial selain bisa kumpul bersama keluarga. Itulah yang baru-baru ini dilakukan oleh Ika Kartika, salah satu pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan, Masih Ngojek. Yang paling menarik adalah pemeran Rahmawati, istri dari Pak Sopyan itu mengajak para warga sekitar untuk makan bersama atau liwetan. Meski dikenal sebagai bintang sinetron, namun Ika seperti melepas jubah keartisannya kala berada di rumah dan berbaur dengan tetangganya. Dan inilah kesibukan Ika kala mempersiapkan sesuatu sambil menyapa warga di Bogor Selatan, Jawa Barat. Ya ampun, makasih banyak Ibu RT. Oh ini mana Bu RT? Oh lepaskan Bu RT, mohon punten. Ini mengganggu warganya ya. Aduh saya serasa selebritis ya. Tuhan. Kan emang iya. Oh enggak lah Bu. Hai pemirsa semuanya. Saya Ika Kartika. Nah hari ini tuh mau ada kegiatan di daerah Bogor ya, daerah Bogor tepatnya di Kelurahan Mulya Harja. Ya ini Mulya Harja ya Ibu ya? Ya benar Mulya Harja. Lihat kamera jadi takut salah. Mulya Harja ya ibu-ibu, ibu-ibu pemirsa ya kan. Ini saya kesini silaturahim ke ibu-ibu di sini karena ibu-ibu ini setia loh nonton Tukang Ojek Pengkolan Masih Ngojek. Karena Tukang Ojek Pengkolan Masih Ngojek tuh sekarang tayang lagi jam 5:30 di RCTI. Disapa dong. Oh, ramai sekali. Ya. Heboh ya. Iya. Jadi nih ada cerita. Aku tuh diundang karena mereka ini tuh keluarga besar. Di sini tuh keluarga besar. Terus mereka seneng nonton TOP. Terus karena kenal sama aku, jadi Tete kesini dong. Bu dosen main kesini, seneng banget. Ya udah, karena aku mau bikin mereka happy dan aku seneng juga mereka udah nonton. Jadi aku main deh kesini. Udah saya, udah apa lagi ya? Bu dosen deh. Iya, jadi terus tahu nggak ceritanya mereka ini mau ngejamu liwetan, ngeliwet ya nggak? Wah, siapa yang masak liwetnya? Tahu nggak? Di sini cantik loh, sini tuh ada yang cantik tuh. Ayo dong Bunga Desa tuh, ada calon-calon pemain sinetron tuh di sini. Meski sederhana, namun kebersamaan itu tampak terasa. Pendaran kebahagiaan terpendar jelas di wajah Ika dan keluarga serta warga sekitar yang bisa ngeliwet bareng dengan Ika. Segala macam hidangan telah siap disajikan. Lantas makanan apa saja yang telah disiapkan Ika? Dan apa makanan favorit Ika di menu tersebut? Nah pemirsa,
Sekarang ini aku di dapur. Nih udah mau liatin apa aja menunya buat ngeliwat. Tuh, aduh ini hobi saya aku. Jengkol goreng atuh mah. Tuh ini ada kangkung. Ini ada sambal naon nih, sambal terasi, sambal goreng. Sambal terasi, ada sambal goreng. Oh iya sambal goreng. Ini oh tuh spesial jengkol buat Ika Kartika. Terus ini ada tempe, kacang panjang dicampur jengkol. Ini ada ikan asin selar dan tahu, dan ada lala bantu. Terus ininya ya nasi liwetnya. Nasi putih ya, nasi putih. Oh sesuai pesanan aku ya, nasi putih. Makanan khas Sunda itu tampak menggugah selera. Ika dan keluarga pun seolah tak sabar ingin menyantap makanan tersebut. Apalagi makanan sudah tertata rapi di atas daun pisang khas Ngeliwet. Ditambah jengkol yang merupakan makanan favorit Ika yang tentu saja membuat perut semakin keroncongan. Dan tinggal disajikan di daun. Kalau khas Ngeliwet itu pakai daun pisang. Yaudah kita berdoa, dimulai. Selesai. Kita makan? Ya. Siap. Mana semangat dong? Kita makan siang. Oh, tepuk tangan. Mau makan aja pakai tepuk tangan. Yuk makan. Bismillah. Jamaah. Begitu nikmat jika menyantap makanan bersama. Kebersamaan ini tentu saja selalu dipupuk oleh Ika dan keluarga agar bisa terus berbaur dengan tetangga sekitar. Lantas benarkah selain dengan cara makan bersama atau ngeliwet bareng, ada cara lain agar Ika dan tetangga selalu kompak? Ya ngeliwat tuh konsepnya ngeriung bareng-bareng gitu. Jadi yang dinilai itu selain kenyang juga kebersamaannya. Dan yang paling uniknya itu karena makannya kan pakai daun dan bersama-sama, bareng-bareng, ngeriung itu tadi. Jadi ngambil konsep kebersamaan dengan lalap, ikan asin, tahu, tempe, sambal, jengkol. Nah, kalau makan daging kan ya udah di lokasi syuting juga makan daging lulu. Kalau di sini itu tadi kangen makan ikan asin dan jengkol. Pemirsa, makasih banyak loh udah ngikutin kegiatan aku ngeliwet bersama keluarga di Mulia Harja, Bogor Selatan. Dan pesanku jangan lupa tonton terus Tukang Ojek Pengkolan Masih Ngojek hanya di RCTI. Oke. Pemirsa, bukan hanya uang di kotak amal di sebuah masjid yang seringkali menjadi incaran pencuri, namun barang lain seperti mikrofon juga diminati si panjang tangan. Di wilayah Semarang, seorang pria mencuri mikrofon masjid yang biasa digunakan dalam mengumandangkan azan, terekam kamera pengawas yang terpasang di Masjid Jami Nurul Iman. Saya amankan ya, soalnya mobil ini. Hilang lah. Cuman sing ilang tablet barang. Saya itu turun ngawasin nang sholat, turun tapi ilang kapan ya enggak enak toh, Pak. Ya katanya sama. Kan viral. Sholat masjid kono lho diawas. Domi deh. Domi kita lagi. Sholat itu ini ya. Maksudnya kok mau nyetok orang ngono. Lalu mungkin nyetok. Parahnya toh itu pasti.
Dari rekaman kamera pengintai terlihat 2 orang berboncengan sepeda motor berhenti di depan masjid. Salah satu pria masuk ke dalam masjid dan menuju ke tempat mikrofon. Setelah melepas mikrofon dari konektornya, pria berpeci itu langsung memasukkan ke dalam tas yang dibawanya. Dan untuk mengelabuhi, pelaku kemudian pura-pura sholat. Kalau depannya nanti tak liatin. Alidaya nih kono. Alidaya kapan? Alidaya kapan ya, Kang? Pernah saya amankan ya, soalnya mobil gede no. Hilang. Lah. Cuman sing ilang tablet barang. Saya itu turun ngawasin orang sholat, turun Tapi ilang kapannya tak? Iya, gak enak toh, Pak. Ya katanya sama. Ini kan viral. Sholat di masjid kono udah diawasi di tempat tidak. Iya. Orang pasti lucu. Saya pas namati CCTV ini, pas cukup kecil, kemudian susah cekal. Lak Mana rokoke. Memang ini. Sholatnya ana rokoke. Kan sholat tiap kalau buka per buka apa itu sholat. Nah ini. Lagi. Pencurian mikrofon masjid ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Dan kali ini hilangnya mikrofon baru diketahui ketika muazin hendak mengumandangkan azan. Setelah beberapa saat mencari mikrofon tak juga ditemukan, dan setelah dicek melalui CCTV barulah diketahui jika mikrofon dicuri orang. Siang duhur itu sudah bisa Masih ada ya? aja. Terus pada saat mau azan, asar sudah tidak ada. Terus kita berusaha untuk mencari tahu, akhirnya ya kita lihat di CCTV. Ya, ketemulah itu 13.40-an hilangnya, Pak. Ya. Itu berapa orang, Pak? Kalau lihat Kalau kamera yang ngambil dua, 1 orang, terus yang satunya di luar di teras. 1 orang. Jadi, satunya yang ngambil. Totalnya 2 orang. Kejadiannya udah berapa kali? Oh, dua kali, sorry. Udah 2 kali ini. Yang pertama ambil apa? Sama Mike. Mike juga. Komedian Enty Sutisna alias Sule makin lengket dengan TikToker Santika Fauzia. Keduanya bahkan terlihat saling suka hingga akhirnya jadian. Uniknya hubungan mereka sudah berjalan 7 bulan lebih, namun Sule masih sulit percaya jika perempuan cantik berhijab ini mau menjalin hubungan spesial dengannya. Lantas bagaimana awal mulanya Santika menerima cinta Sule? Tapi kan pertama kali yang melihat aku adalah kamu. Oke, jadi gini guys, jadi suatu ketika dalam kesendirian aku, setiap malam aku ada kegabutan lah. Lagi nontonnya berkelana lah guys. Lagi berkelana, terus aku scroll TikTok jam 1 malam. Jam 1 malam ada cewek cakep guys. Lihat, wih, awalnya dari jendela di aplikasi TokTok ya. Nah, terus klik ulangnya gitu pan awal teh. Klik. Pas begitu diklik, terus itu siapa? Cina ya. Ferdinand, kata kamu. Ferdinand Sule Prikitio. Ferdinand Sule Prikitio, aku bilang gitu. Ini akun fake ya guys gitu, aku bilang gitu kan. Tapi itu posisinya aku bener-bener baru pertama kali live kan. Jadi viewersnya kayak cuman baru ada 20-30 gitu guys. Terus tiba-tiba set kan melayang kan, ada tuh namanya muncul Ferdinand Sule Prikitio. Ferdinand Sule. Ini mah akun fake. Kang Sule guys, ini bener Kang Sule gak? Gitu kan, aku bilang gitu kan. Terus pada tapping lah orang-orang di sana. Mana lagi? Terus kan aku hilang kan? Ya kan hilang kan. Terus kata orang-orang, enggak itu mah kayaknya akun fake ya guys ya. Aku bilang gitu kan. Terus pada tapping lah orang-orang, enggak teh, katanya itu emang Kang Sule, katanya gitu. Emang asli. Suka emang Kang Sule asli itu emang suka mundar mandir, suka keliling katanya. Lumayan lah itu ya, lumayan ngasih gede lah waktu itu. Nah habis itu udah aku udah nggak ya udah biasalah, udah tidur waktu itu. Nah terus tiba-tiba kamu DM ucapan terima kasih. Betul. Pokoknya terima kasih Kang Sule, giftnya itu terbaik lah pokoknya sarangeo katanya gitu. Nah di situ aku baper. Baper.
tiba-tiba baper. Aku bilang Tapi, Sarneo gitu. tapi Wajar jika Sule tak langsung percaya, sebab pasca resmi bercerai dengan Natalie Holscher, Sule seakan sulit menemukan perempuan yang pas di hatinya. Beberapa kali Sule menjajal hatinya dipadu dengan perempuan bule, namun tak sejalan. Hingga akhirnya ia menemukan Santika, perempuan yang menolak ketika Sule menyatakan cintanya. lama lah pokoknya, lama nggak dibalas. Ya singkat cerita, dikasihlah nomor. Nah, dari nomor itu baru kita ke jalur hijau. Terus ngobrol lama, terus akhirnya kita tentukan berjumpa ya. Setelah berjumpa, udah aku tembak langsung, guys. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Terus dia sok, hah, serius? Katanya itu kan. Maksudnya apa ini gitu kan? Aku pikir dia mau datang itu, ya dia mau guys sama aku, guys. Ternyata tidak. Di situ terus aku pepet terus dia ya. Pepet terus sampai suatu saat sudah beberapa bulan apa minggu ya, bulan ya. Iya, Ya, 2 bulanan kan. Nah, 1 bulan lah, 1 bulan. 1 bulan. Di video call lah waktu itu, aku nyatain lah sama dia, mau kamu gimana, mau nggak? Terus dia nggak jawab, ditolak lah secara halus gitu ya. Terus dia ya udah, terus sampai aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa kalau misalkan kamu apa namanya, Nyari apa kamu? nyari kata-kata. Sule dan Santi mengaku sudah lama saling kenal, namun keduanya belum lama jalan bareng. Itu sebabnya video yang dibagikan kali ini menjadi ungkapan klarifikasi jika kebersamaan mereka bukan baru terjadi, melainkan keduanya bersama melalui perjuangan. Suatu saat, tapi dia tidak, yaudah yuk kita jalan, yaudah yuk kita hubungan juga kan? Enggak. Nah, suatu saat aku ajak dia live kalau nggak salah. Nah, diajak live, nah dia mau. Ah, berarti tandanya dia mau jalan gitu. Artinya kita udah live bareng berdua dan masyarakat sudah tahu. Nah, dari situ ya sampai sekarang kurang lebih dari awal sampai akhir. Ini untuk mengklarifikasi orang-orang yang ketika kita upload video terus bilang bahwa kita udah apa ya, udah apa, masa baru udah Iya mau, baru, orang bilangnya baru gitu. masa baru ketemu udah mau apa, mau diajak jalan Oh, ya. habis makan jengkol ya? Sudah bikin aku speechless. Speechless ya tuh? Spesial. Apalagi banyak ceritanya. Lihat matanya berkaca-kaca. Berkaca-kaca guys. Oh, bisa berkaca-kaca juga. Bisa berkaca-kaca juga. Nggak mau lepasin aja. Udah ya. Usaha. Oh, berbeda. Dingin kan? Sebelumnya ramai ya. Udah guys. Mungkin aku bilang Ya, bapak. setelah ini kita istirahat dulu, baru kita masuk lagi ke episode 3 dan 4. Jadi sekarang makin semangat. Karena apa? Karena kamu lah. Oh. Lantas bagaimana keduanya menjaga hubungan yang sudah terjalin? Benarkah kerja bareng sekaligus membuat konten bersama menjadi cara keduanya menjalani masa pacaran? Jika demikian, bagaimana suka dan duka mereka dalam menjaga hubungan agar tetap berjalan dengan baik? Wow, baru juga berapa kali ini. Maksudnya baru lah, disangkanya kita tuh kenalnya baru gitu, tapi tiba-tiba akunya udah mau diajak jalan gitu. Nah, di sini sekalian kita klarifikasi gitu. Kalau sebetulnya perjalanan kita lumayan panjang juga, lumayan panjang sih, karena dia juga bener-bener apa ya, ya narik akunya bener-bener lumayan lama gitu. Jadi orang-orang mah taunya ketika kita upload video mungkin di situ perkenalan kita, padahal mau udah panjang banget.
Jika sudah saling kenal dan saling suka, lantas bagaimana kelanjutan hubungan mereka? Benarkah akan berlanjut hingga pelaminan atau hanya sebatas konten belaka? Udah, jadilah sekarang kita jalan sama dia. Kurang lebih kita udah jalan 7 bulan. Ya. 7 bulan Januari ini 7 bulan. Mau ke 8 bulan. Bulan depan kita udah masuk ke 8 bulan, guys. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang kalian komentar, lahiran bentar lagi. Ya, kalian pikirkan itu tidak sesuai dengan faktanya, guys. Pemirsa, sebuah video menjadi viral setelah menayangkan siswa sekolah dasar bersusah payah menyeberangi jembatan rusak untuk pergi ke sekolah. Dalam video itu terlihat sejumlah anak SD harus berjalan jongkok karena jembatan bambu itu telah miring. Sementara di belakangnya, ada seorang siswa harus digendong anggota TNI untuk melewati jembatan itu. Nanti ya, jalan ya. Video yang direkam di Dusun Ciberem, Desa Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah itu merupakan akses jalan desa warga Ciberem ke kantor desa dan anak-anak menuju ke sekolah. Dan jembatan itu sudah diperbaiki beberapa kali, namun rusak kembali setelah kena banjir. Hati-hati ya. Kini jembatan yang viral itu telah diperbaiki, sehingga anak-anak sekolah tak lagi merangkak ketika hendak menuju sekolah. Pemirsa, semenjak kelahiran Ryanza Malik Ahmad, putra kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu mencuri perhatian publik. Bukan saja karena kelucuannya, tapi juga kepintarannya dan statusnya sebagai bayi sultan dari Andara yang disebut-sebut sebagai bayi terkaya di Indonesia, menjadi perhatian perbincangan publik. Betapa tidak, di minggu pertama sejak kelahirannya saja, Ryanza sudah mendapat bayaran endorsement dari berbagai produk. Bocah kecil yang akrab disapa Cipung itu hidup dalam kemewahan dengan materi melimpah. Berbagai fasilitas naik mobil mewah milik orang tuanya sudah sering ia rasakan. Namun seperti bosan naik mobil mewah dan ingin menjajal sesuatu yang lain, Ryanza menjajal jadi sopir ekskavator. Tak main-main demi memenuhi kesenangan buah hatinya, Nagita Slavina bahkan mendatangkan bulldozer dan ekskavator asli ke rumahnya untuk Ryanza. 1, 2, 3. Apa ini, Jo? Mau naik nggak?
ntar mau naik nggak nih? Ajak jangan naik ya. Nyalain dulu ya, mau nggak dinyalain? Nyalain coba, Om Michael nanyain. Apa ini Ja namanya Ja? Apa nih? Ekskavator. Om Michael bisa ya? Oh, nyangkul dek. Apa mau lihat yang gede? Mau Hah? enggak? Ada sesuatu lagi, merem dulu. Merem lagi. Merem ya. Merem. Tak main-main untuk memenuhi keinginan buah hatinya, Gigi mendatangkan langsung alat berat tersebut dari perusahaan pemegang merek tersebut yang dibawa langsung dengan menggunakan truk besar ke Komplek Andara. Bulldozer. Ini bulldozernya gede banget ya, Ja. Oh my god. Dia berani kan di situ foto sama mama? Mau foto? Iya, sama mama. Iya berani foto? waktu itu tuh. Ya foto. Iya. Saya naik sus. Iya, di sini naik. Kan sayang anak. Naiknya gimana, manjat? Enggak, ini di sini. Ryanza berdiri di sini, difoto dari jauh sama si Oli. Ah, si Susma ya bikin repot gue loh. Kan sayang anak katanya. Ya, susunya mana ada? Naikinnya gimana, Pak? Nyamuk. Nyangkut. Ayo Nyamuk. ambil susunya. Ayo deh, nyangkut. Obat nyamuk. Tuh. Ayo dapat, nah, bisa dapat. Kaki sus. Oh, kok nggak melengkung, Kak? Nah, bener. Tak hanya mendatangkan bulldozer dan ekskavator, pada kesempatan lain, Gigi mengajak Ryanza mendatangi kantor pemadam kebakaran. Di lokasi kantor pemadam kebakaran tersebut, Ryanza puas melihat berbagai kendaraan pemadam dari berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Kedatangan salah satu pewaris tahta Sultan Andara itu disambut antusias petugas. Pak, izin ya Pak, mau lihat-lihat ya Ryanza itu katanya belum pernah lihat ya Jaya yang beneran ya. Dia koleksi ambulan, terus mobil polisi, sama fire truck. Ja, gede banget Ja. Gede banget dan nyala. Bisa bunyi ya Pak? Bisa. Uing gitu bisa? Nyalain bunyi di depan. Gimana mau lihat aja lihat bunyi. Dia mau lihat bunyinya, coba lihat bunyinya. Halo ya. Ada dia bunyi. Itu dia bunyi tuh. Ada lampunya lihat. Itu lihat nyala tuh. Wah. Terus Namun Ryanza yang berada di tempat asing itu masih malu-malu. Ryanza seperti syok melihat banyaknya koleksi mobil pemadam yang terparkir di garasi kantor pemadam. Petugas pun menerangkan fungsi dan pekerjaan yang dijalaninya. Ini adamnya. Sama ya pemadamnya Sama ya, ada tangganya. Ada. Yang Itu gede banget. Itu gede banget. Oh my god. Wow. Dadah, Pak. Bye-bye Ryanza. Bye-bye. Dadah. Pak, itu bedanya. Tak hanya kali itu saja Raffi dan Gigi mengenalkan Ryanza dengan kendaraan yang menjadi kesukaannya. Momen bahagia juga sempat dilalui Ryanza saat bahagia mendapat kejutan dari papa dan mamanya Moge alias motor gede sepulang dari Itali. Aja naik yang ini motor balap nih, Ja. Ini Valentino Rossi, Ja. Suka yang mana? Ini Valentino Rossi, Ja. Aduh, naik ini gitu. Aja mau naik ini enggak? Mau Ducati. Satu, dua, duduk aja. Woi. Gak nyampe. Ini papa fotoin aja di sini. Satu, senyum. 1, 2, 3. 1, aja. Aja. Lihat papa aja. Udah. Sosok Ryanza, bocah kecil yang kini baru berusia 2 tahun lebih itu memang selalu mencuri perhatian. Walau masih kecil, namun sikap dan kepintaran yang ditunjukkan adik Rafathar itu selalu mengundang gelak tawa orang di sekitarnya. Bahkan Mama Gigi sempat dibuat tertawa melihat kesabaran putranya saat disuruh ngerjain Aminah masak. Rafathar Ryanza lagi kursus bikin rendang kok sekarang. Tadi pagi Ryanza sama Susrina udah bikinin nasi kuning buat aku sama Gigi.
Pemirsa, viral pengendara motor bawa durian terobos banjir. Namun saat akan ditolong polisi, si bapak pemotor tersebut justru menjawab dengan jawaban yang tidak sinkron dengan pertanyaan petugas polisi. Dengan jawaban, punya orang pak. Ya, dalam sebuah video berdurasi beberapa detik memperlihatkan seorang pemotor membawa durian dalam 2 keranjang besar, menerjang banjir dan kabur saat ada polisi bertanya. Dalam video yang beredar, sang bapak pengendara tersebut menolak bantuan polisi di tengah jalanan yang tergenang banjir. Bapak mau kemana? Punya orang. Takut lagi. Ayo. Bapak mau kemana, Pak? Punya orang. Si bapak pengendara motor itu juga tampak terus mengacuhkan si polisi dengan terus mengendarai motornya sambil membawa puluhan buah durian di motornya. Kendati tampak kesulitan mengendarai motor di tengah terjangan banjir. Mau kemana, Bapak? Ayo ikut. Mau kemana, Pak? Masih punya orang. Video tersebut kemudian viral dan sukses mencuri perhatian netizen. Tidak sedikit warganet yang ikut tertawa dengan reaksi sang bapak pengendara motor tersebut. Seperti inilah video 5 orang siswi SMKN 1 Kendari, Sulawesi Tenggara yang tengah berpesta tembakau sintetis di salah satu rumah warga di kota Kendari. Dalam video tersebut, terlihat sekelompok siswi berpakaian sekolah tengah asyik menghisap tembakau sintetis dan rokok elektrik. Video yang beredar luas di media sosial lantas menjadi viral dan banyak menerima kritikan dari netizen. Kenapa tuh kalau misalkan kayak ingat ujian mama? Ih, wih, sepatumu. Atau tidak gitu sendiri, tidak sombong. Berdasarkan video viral tersebut, Satres Narkoba Polresta Kendari kemudian mengamankan 5 siswi yang berada dalam video ke kantor Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, Kepala SMKN 1 Kendari, Ali Kouwa, membenarkan jika siswi yang berada dalam video tersebut merupakan siswanya yang masih duduk di kelas 1. Menanggapi video tersebut, Kepala Sekolah SMKN 1 Kendari langsung menggelar rapat bersama Dewan Guru terkait dan mengenakan sanksi yang akan diberikan kepada siswinya yang melanggar. Sepatunya Dinda. Asli, Mbak, boleh diroknya. Mana kak? Mana kak? Saya coba klarifikasi di Polres tadi. Jadi itu rokok sintet sebetulnya, bukan sabu-sabu, bukan rokok sintet. Saya sudah tanyakan ke mereka dari Polres tadi. Ada sanksi Pak dari pihak sekolah Pak? Begini, kami ini punya aturan di sekolah sebetulnya. Jadi ketika ada siswa yang membawa masuk kemudian terbukti menggunakan narkoba, itu nilainya 100. Hingga nanti saya rapatkan dengan seluruh Dewan Guru, apakah siswa seperti ini masih layak untuk kita ajar di sekolah atau tambahan di sekolah atau tidak lagi. Saat ini, kelima siswi tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas Satres Narkoba Polresta Kendari. Petugas akan berkoordinasi dengan orang tua siswi untuk dilakukan pemeriksaan urin di kantor BNN Kota Kendari untuk mengetahui apakah kelimanya positif narkoba atau tidak. Video yang viral terkait adik-adik kita, siswi salah satu sekolah di Kota Kendari, telah kami jemput untuk klarifikasi terkait adanya pemberitaan yang mengatakan bahwa mereka menggunakan narkoba jenis tembakau gorila atau yang dikenal sinte. Jadi siswa yang ada di video itu memang murid SMK Negeri 1 Kendari, ada juga dari sekolah lain. Hanya 1 orang di sekolah itu. Rupanya mereka itu udah ada di Polres sekarang ini.
lagi ditunggu orang tuanya, kemudian akan dibuatkan surat pernyataan supaya tidak mengulangi lagi apa yang mereka lakukan. Sementara itu, video lain yang gak kalah viral. Seorang pelajar rayakan ulang tahun pacar di tempat umum di sebuah tempat makan. Ulah bocah yang diduga masih duduk di sekolah menengah pertama itu sukses bikin heboh pengunjung yang hadir. Seperti inilah video yang beredar berdurasi pendek yang sukses mencetak viral. Semua mata pengunjung sontak tertuju pada sosok dua insan yang tengah terlibat menjalin asmara itu. Video viral tersebut sontak dibanjiri komentar beragam dari netizen. Sementara itu, penyanyi Vidi Aldiano baru-baru ini mengungkap kondisi terbarunya pasca dinyatakan mengidap kanker ginjal yang menggerogoti tubuhnya. Setelah beberapa kali menjalani kemoterapi, kondisi salah satu juri X Factor Indonesia itu dikabarkan membaik, kendati beberapa hari mengalami efek samping dan gejala usai perawatan. Kondisi terbarunya itu ia kabarkan di Instagram miliknya. Tak hanya itu, suami Sheila Dara Aisha itu juga mengalami efek samping dari kemoterapi yang ia jalani selama ini. Pelantun tembang Nuansa Bening itu mengaku mengeluhkan takikardia saat heart rate-nya relatif tinggi. Takikardia adalah istilah medis untuk detak jantung lebih dari 100 detak per menit. Banyak jenis irama jantung tidak teratur yang disebut aritmia yang dapat menyebabkan takikardia. Beberapa bentuk takikardia dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius jika tidak ditangani secara dini. Hi everyone, gue Vidi and welcome to my online journal. And today was such I think it's an okay day karena semalam tuh sebenarnya gue agak lumayan dapat side effects dari kemo yang gue lakukan hari sebelumnya. Dan gue kayak menggigil semalaman dan kayak mulai ngelus badan gitu kalau kegesek sakit. And then pagi ini tadi gue bangun dengan keadaan takikardi itu kayak dimana nanti gue tiba-tiba kayak heart rate-nya tinggi di atas 110 pada saat gue lagi duduk gitu. Agak lumayan stres karena hari ini gue kegiatannya sebenarnya agak lumayan banyak. Tadi gue agak lumayan berpikir apakah gue bisa menyelesaikan kegiatan gue hari ini, apakah gue harus cancel gitu. Gue jam 3-an itu udah siap-siap di kamar mandi, itu tuh gue makin kayak ngerasanya tuh tiba-tiba jadi kayak sesak nafas. Gue inget banget the last words that I said adalah gue bilang kayak tolong gue nggak bisa fungsi terus tiba-tiba hitam. And then waktu gue buka mata gue udah di UGD. Situ gue baru tahu ternyata gue dicek semuanya blood test, terus kayak pressure tensi segala macam semuanya normal. Jadi kata dokter gue itu punya kepanikan akut. Kendati tengah berupaya untuk sembuh dari sakit kanker ginjalnya, Vidi tetap menjalani syuting. Baginya, bertemu dengan orang-orang positif dapat memberikan efek positif bagi tubuhnya. I took my meds, gue tunggu sekitar 30 menit. Gue berangkat tuh akhirnya mau tetap berangkat ke syuting podcast 2 episode. Tapi sampai sana karena mungkin ketemu sama orang-orang yang luar biasa positif, terus kayak environment luar biasa. Om Deddy juga kayak giving like a great environment for me to work with. Itu kayak getting better. Dan kelar gue syuting 2 episode podcast, gue langsung latihan koreo untuk manggung besok. Tadi 2 jam gue latihan koreo. Ini baru sampai rumah, baru kelar fitting juga buat nyanyi besok. I feel fine tapi agak lumayan cukup tired. Bukan hari yang baik-baik banget, tapi I'm pretty blessed untuk bisa menjalani hari ini dengan lancar dan aman. So I hope you guys have a great day too. Sehat-sehat buat yang nonton. I'll see you on my next episode. Mana ya, gue tuh ngerasa orang kan hidup beda-beda ya ceritanya, apa yang harus dijalaninnya. Gue ngerasa ya